Selamat datang di Katolikast, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikast bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikast berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Sepatu kaca, wake up princess. Halo Sekawati sekalian, jumpa lagi. Sepatu kaca di sini. Hai, jumpa lagi. Ada Mbak Afi, Hai. ada Lia, Woi, ada Ceni, halo. ada aku Anas, dan ada satu lagi teman aku hari ini. Namanya Ika. Siapa dia? Cuma Kenapa teman dia? kami, bukan Iya, teman kita juga. maksudnya, teman kita semua. Kenapa Ika kita hadirkan di sini untuk menjawab kebingungan kita berempat? Gawat nih ya. Semua bingung nih. Jadi kita todong dia supaya masuk ke sini. Tuh kalau udah ada 4 cewek bingung tuh nasibku jelek, Kak. Iya. Iya nih. Gawat nih. Gue mesti cari berapa tiang buat pada pegangan. Jadi Ika ini memang sengaja kita undang ke sini soalnya aku bingung. Ika, aku mau bertanya sebenarnya. Ika itu siapa? Kenapa? Oh, iya. Sekawati. Ika ini teman kita, seorang psikolog anak dan remaja. Dia tuh aktif full time di sebuah sekolah Katolik di Tangerang sana, Serpong, BSD. Dia juga seorang istri dan ibu dari 2 orang anak laki-laki. Nah, makanya pas kan dia datang ke sini kan untuk menjawab kebingungan kita nih. Gue nanya dulu Kak, pokoknya. Gue yang bingung duluan deh pokoknya. Oke. Nih Kak, kan ini berkaitan dengan pandemi inilah ya, COVID ini. Gue melihat beberapa perubahan sih di diri gue tentunya gitu kan. Gue merasa bingung juga awal-awalnya. Cuma gue nggak tahu gitu. Maksudnya kenapa ya? Gue kadang-kadang tuh ngerasa hopeless gitu ya. Terus gitu pernah ada suatu saat tuh gue tuh ngerasa malas ngapa-ngapain, nggak pengen apa. Kayaknya hidup tuh kayak nggak jelas. Terus kayaknya selain tanda-tanda kayak begitu tuh yang nggak jelas gitu ya. Gue ngerti sih, gue tuh kayaknya stres gitu ya. Stres kali ya ngadepin kayak gini semua. Terus gitu kayaknya uneasy gitu, terus lama-lama juga ada tanda-tanda fisik lah, misalnya gampang sakit kepala lah, rambutnya cepet rontok lah, jerawat di mana-mana kayak gitu-gitu. Nah, sebagai jatuh cinta kali. Atau tambah tua. Tapi gue nggak menyusui loh Kak, gue kan rambut rontok tuh, tapi gue nggak menyusui. Atau lo ambil lagi mungkin? Enggak, gue lagi mens. Kalau hamil subur tahu rambutnya, pas menyusui emang rontok. Balik, maaf. Nah, banyak lah sebenarnya kayak gue melihat diri gue tuh berbeda dengan diri gue yang dulu gitu ya. Maksudnya kadang gue merasa, jangan-jangan gue kenapa gitu ya. Mau gila kali gue gitu kan. Kadang-kadang mau kepikiran gitu, nih kayak gue makin lama makin kayak orang gila gitu kan. Terus makanya gue pengen tanya sama lu, nih kayak begini tuh gue normal apa enggak sih, atau apa enggak sih gitu. Nah, gue kayaknya gue mengalami hal yang sama juga tuh. Waduh. Gimana? Jadi siapa yang mesti jawab itu kenapa ya? Gue diam aja. Yang diam aja tuh biasanya gitu tuh. Bermasalah Ya, ya. Masalah. Iya nih, pandemi kita nggak kelar-kelar loh. Udah sampai mau ulang tahun dia. Iya, bulan Maret ulang tahun. Bulan Iya, Maret Indonesia sih, sebenarnya kan kalau dunia udah dari November. Iya, jadi maksudnya Iya benar. siapa yang nggak merasakan hal seperti itu ya, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, orang tua, kayaknya pusing gitu, mendadak pusing, mendadak merasa stres, mendadak jadi sakit, semua ini itu jadinya dirasakan gitu. Jadi maksudnya ya apa ya, kalau semua orang merasakan itu terus gimana dong? Berarti nggak masalah ya?
Eh, iya, coba Berarti aja. itu gejala umum ya? Ya terutama di pandemi sekarang sih. Oh, berarti Ketika kita namanya nggak bukan bisa keluar. pandemi COVID dong, pandemi stres. Pandemi stres. Sampai gue kadang-kadang ngerasa anjing gue juga stres loh kayaknya. Dulu Iya, kan lu gue di gak rumah pernah. terus soalnya. Iya, dulu kan gue gak pernah di rumah ya. Anjingnya stres gara-gara dia. Gara-gara gue juga marah-marah terus lah. Tiap kali mereka salah gerak kan gue marah kan, gue tegur. Namanya anjing. Udah selama ini dia kayaknya gue begini nggak apa-apa, kemarin-kemarin gak ada yang marahin gitu kali ya anjing lo ya. Iya, si Prince kayaknya jadi stres deh. Bulunya tambah rontok. Sama kayak Anas. Iya, Anas bulu ke rambut yang lontok. semua. Bulu alis sudah rontok. Ada copot. Jadi itu normal gitu ya Kak? Bulu Maksudnya mata Kak? copot. Iya dong, karena Kak, kan jadi ada itu normal apa gimana? itu normal. Karena kan ada perubahan Oh. yang kita nggak duga ya. Ada banyak situasi yang nggak bisa kita kendalikan ya. Banyaknya bukan banyak, tapi banyak banget gitu loh. Dari kita yang tadinya bisa kerja seperti biasa, pergi keluar, beraktivitas, ketemu orang, sekarang tiba-tiba langsung ditarik mundur. Dan itu tiba-tiba ya kan, tiba-tiba dan begitu banyak ketidakpastian, begitu banyak yang nggak kelihatan, begitu banyak hal yang nggak bisa kita kendalikan gitu. So artinya bukan orang-orang yang secara genetik lemah dalam hal kejiwaan maksud gue ya, yang punya tendensi begitu, tapi semua orang yang bahkan sehat sekalipun dalam tanda kutip ya, maksudnya ya sehat kan juga ada bukan parameter apa sih, ada gradasinya lah gitu. Ya, ada Itu juga rentangnya. betul, itu bisa mengalami itu, gitu maksudnya. Iya. Jadi ini terjadi pada semua orang ya. Terjadi pada semua orang dengan kadar yang berbeda-beda. Mulai dari yang ringan, sedang, berat banget. Begitu. Jadi siapapun bisa mengalami. Tadi gue bilang gue juga mengalami itu. Gitu. Sekarang sejauh mana kita mau aware gitu, mau sadar, mau ngeh, oh gue lagi ngalamin ini nih, terus gue mesti gimana? Gitu sih. Berarti awareness-nya harus apa dong, Kak? Maksud gue supaya kita nggak jatuh lebih dalam gitu. Patokannya ada nggak misalnya patokan tertentu yang harus gue perhatikan di diri gue? Wah, gue udah makin stres nih, gue nggak boleh nih masuk ke lebih dalam lagi. Ada nggak? Ada, yang tadi Anas bilang tuh, nih kayaknya rambut gue rontoknya mulai lebih dari biasanya. Nih kayaknya nafsu makan gue mulai nggak terkontrol nih. Ini atau sebaliknya, mulai nggak bisa makan, mulai sakit kepala. Pokoknya kalau udah mulai mengganggu keseharian kita, mulai mengganggu Aktivitas sehari-hari. aktivitas sehari-hari, mulai nggak bisa tidur, pokoknya banyak penyakit-penyakit yang tiba-tiba muncul lah, dan itu biasanya nggak kayak gitu. Nah itu udah harus aware. Sebelum itu berlanjut, kita harus cari cara segera mungkin. Mesti coba pull up ya. Tapi kan yang tahu Caranya apa Kak? Apa yang harus dilakukan? Maksudnya harus cari cara sesegera mungkin. Cara untuk menghentikan itu atau cara untuk apa? tergantung. Sekarang gini, yang paling penting kan tadi aware dulu kan. Kayak Anas atau kayak gue deh, gue cepet aware-nya, cepet ngerti, cepet ngeh. Oh gue kayaknya ada something wrong nih sama gue nih, gitu. Ada yang nggak biasa, gitu. Begitu udah ngeh ya. Tergantung tiap orang, cara yang bisa dilakukan tiap orang bisa beda-beda gitu. Tapi sekarang apa dulu? Kita mesti lihat dulu akarnya apa. Atau sekedar yang simple lah. Kalau udah mulai ngerasa pusing ya udah istirahat. Kalau mulai merasa stres, lihat penyebabnya apa, terus ya tarik nafas. Sesederhana itu sih, sekedar tarik nafas, menenangkan diri, mengingat menggunakan semua panca indera kita untuk in touch kembali, untuk bersentuhan lagi dengan tanah, dengan air, dengan semua yang ada di sekeliling kita gitu. Mungkin kalau bicara soal gimana how to-nya, P3K-nya gitulah ya. Bisa mulai dari cara-cara sederhana kayak gitu. Biasanya gue pusing kalau buka dompet sih. Aduh, apalagi terus sambil lihat kalender, baru tanggal segini gitu. Gue biasanya pusing dong. Makin sering ya sekarang pusingnya.
Kak, gue lihat IG lu Kak. Nah akhir-akhir ini kan lu suka banget tanaman tuh. Kan? Juga iya kan. Lu kan tadi bilang kita bersentuhan lagi dengan air, dengan tanah gitu kan. Apakah itu juga salah satu bentuk untuk bisa bukan menghandle tapi iya untuk merilis stres gitu ya. Atau kita juga bisa melakukan hobi-hobi kita gitu. Mungkin lo hobinya tanaman gitu. Nah, betul. Gue awalnya nggak punya hobi tanaman sebenarnya. Terus? Sama sekali enggak. Cuman maksudnya ya kan menyadari nih ada sesuatu rutinitas yang berubah. Maka gue juga harus cari sesuatu yang baru gitu loh untuk mengimbangi itu. Jadi biasanya bisa keluar rumah, sekarang kan nggak bisa keluar rumah. Ya udah lihat-lihat, tadinya boro-boro nyentuh tanaman, ngelempar apa juga mati, nggak ada yang nunggu. Nanam rumput aja dia kering gitu, boro-boro nanam macem-macem. Kak, gue mau nanya dulu dong. Gue sebenarnya masih gantung nih, kegelisahan yang ada di hati gue, Cie. Ya sebenarnya nggak terima rambut rontok gitu doang sih. Kan tadi kan lu bilang ya, pokoknya sebenarnya kita tuh mesti aware gitu kan. Ada tanda-tanda yang mulai ganggu lah, kurang nggak bisa tidur, pola nafsu pola makan misalnya bisa berubah, apa segala macam gitu kan. Kita misalnya udah aware nih, tapi kadang-kadang tuh ya, jadi sekarang tuh kita tuh sebenarnya bukan waspada lagi takut kena COVID juga, tapi takut jadi gila Kak sebenarnya kan. Gue tuh pernah tuh sampai di stage gitu ya, ini gue bakalan jadi orang, maksudnya gue bakalan jadi orang yang sakit jiwa atau apa segini tuh, gue tuh wajar apa enggak sih gitu atau gitu, mana sih yang mesti sebagai lu ya psikolog tuh mesti bilang, lu udah mesti cari pertolongan, itu yang mana, di tahap yang apa gitu loh. Ya di tahap ketika itu semua udah mengganggu rutinitas gitu. Karena kita kalau bicara pikiran ya, pikiran tuh bisa sampai kemana-mana lah. Bisa mikir sampai kemanapun gitu, melanglang buana kemanapun. Nah sekarang sebelum sampai di tahap yang tanda kutip gangguannya berat atau yang tadi lo bilang gila beneran, kan pasti kita sadar dulu dong. Ada yang berubah itu loh gitu. Sampai di situ langsung segera. Kayak ada teman gue yang maksudnya dia nggak tahu anyway, maksudnya nih ya, maksud gue di dunia kehidupan sehari-hari kita gitu tuh banyak orang tuh nggak sadar kalau dia tuh mental illness gitu kan, karena kan symptomsnya kita nggak pernah orang-orang tuh nggak pernah tahu gitu ya, oh ini tuh mental illness gitu kan. Yang orang tahu adalah gua stres. Terus kalau stres tuh ya udahlah lu jangan banyak pikiran nih, gimana gitu kan, stres nggak boleh banyak pikiran. Ya udahlah lu lebih rajin berdoa, ikut misa setiap hari gitu kan. Ya udah juga begitu gitu kan. Cuma maksudnya akhirnya kan symptomsnya tuh dia akhirnya ke fisik lah ya. Maksudnya mungkin karena dia nggak tidur atau apa, tiba-tiba dia jadi kayak jantungnya suka deg-degan ya, akhirnya dia memeriksakan diri lah ke dokter internis lah, kemana yang perlu jawaban atas symptoms fisiknya gitu kan, ya kan. Nah jadi maksud gue kita tuh gimana ya caranya supaya kita aware, oh teman kita oh lu tuh udah mesti cari, jangan-jangan gimana ngomongnya, maksudnya jangan-jangan lu mental illness, masa begitu ngomongnya gimana? Enggak, karena mental illness itu kan gangguan kan sebetulnya ya. Gangguan ya, namanya gangguan itu tadi yang gue bilang di awal, dia bentuknya tuh rentang, mulai dari ringan, sedang sampai berat. Gitu. Yang bisa menentukan ringan, sedang atau beratnya kadang-kadang ya itu nggak bisa kita sendiri yang menentukan. Itulah kita perlu tetap kontak dengan orang lain. Perlu ngobrol-ngobrol nih kayak gini nih untuk tahu kok ada yang berubah ya dari lu ya. Lu muka lu kenapa kayak gitu? Kok mata lu kayaknya bengep banget, nangis maleman atau gimana gitu. Ya pada intinya nggak bisa langsung kita bilang lu jangan-jangan sakit jiwa atau ya nggak bisa gitu. Gila lu Dro. Psikolog lu sono gitu. Iya, jangan buru-buru begitu. Maksudnya ketika ada teman yang cerita maksudnya, aduh kayaknya gue udah mulai stres, kayaknya kepala gue mulai pusing. Kita cuma perlu dengerin sama tanya, oh menurut lo gitu, emang kenapa? Gitu kan, orang kadang-kadang hanya butuh didengarkan, butuh saluran untuk mengeluarkan isi hatinya, isi pikirannya yang tadi penuh stres ya. Nggak bisa lah kita suruh nggak banyak pikiran, orang pikirannya
penuh gitu. Nggak bisa kita Penuh. bilang kayak gitu. Kita nggak bisa bilang stres, ya udah lu makanya jangan banyak mikir, nggak bisa. Nggak bisa. Itu kejam, statement yang sangat kejam. Ya, betul. Tapi gue mikir ya, memang kalau gue bilang sih orang sakit jiwa itu memang nggak tahu. Kalau gue nggak bilang sakit jiwa, maksudnya sakit jiwa sampai harus masuk rumah sakit jiwa ya. Tadi gradasi stage yang tadi Kak bilang rentangnya itu ambil kata misalnya ringan lah gitu ya. Tapi orang yang sakit itu nggak tahu kalau dia sakit atau dia tidak mau Membutuhkan mengakui bantuan gitu. betul. Jadi gue rasa kita juga yang lewat podcast kayak gini atau lewat obrolan-obrolan, kita juga harus mengedukasi sekeliling kita sih. Kalau it's not okay to be okay, to be okay, to be not To okay. be not Apa sih? okay. To be not okay. Lu mau sosok film Korea lu. It's okay to not Kalau be dia okay. it's okay to be not okay. Iya gitu. It's not okay to be not okay. It's okay not to be okay. Not to be okay. Ya, maksudnya makanya karena it's okay not to be okay, jadi it's okay juga kalau mencari pertolongan misalnya ke psikolog atau bahkan ke psikiater. Masalahnya nih budaya kita ini kalau dengar orang ke psikiater tuh udah langsung gila lu Gila, ya tadi tuh. Gila lu gitu. Gila lu. Gila lu. Gitu dong. Agak bilangnya gini, Gila lu. gila lu kebanyakan duit banget, dikit-dikit ke psikiater, ke psikolog gitu. Bener juga. Padahal orang kaya, ngobrolannya butuh profesional. Sebenarnya psikiater belum kalau ke dokter neuro, ke dokter saraf. Orang juga pikir orang sakit saraf. Padahal Iya benar ya. Padahal dokter neuro tuh ngurusin pasien stroke, pasiennya itu ke dokter neuro kan. Benar. Maksudnya kayak gitu mungkin ya kita berharap podcast ini kan juga mudah-mudahan didengarkan di mana-mana gitu. Ini juga bisa jadi edukasi gitu. Kalau nggak apa-apa gitu. Itu bagian dari hidup gue rasa, apalagi di masa-masa seperti ini. Gitu sih kalau menurut gue ya. Gue mau nanya nih, kalau tadi kan ya oke lah, sebuah stres itu kan sangat tergantung berat ringannya masalah pasti. Kalau misalnya ringan nggak bikin stres, tapi kalau misalnya cukup berat atau masalahnya berat itu akan memudahkan kita jatuh ke dalam stres itu gitu kan, banyak pikiran lah gitu. Sebenarnya tergantung juga nggak sih terhadap personality seseorang? Maksudnya ada personality tertentu yang dia lebih mudah stres gitu ya. Kayak lu gitu. Extrovert sama introvert. Exactly. Lebih apa rentan mana terkena mental illness? Mumpung ada ahlinya. Nggak mesti. Gue rasa kalau sekarang ekstrovert lo kagak bisa keluar. Lu gak bisa marah-marahin orang lain ya, Li? Benar. Gue mah introvert, gue gaya doang. Introvert menikmati sekali masa-masa seperti ini ya. Tapi abis itu jadi tentu sih. Tapi jadi overthinking abis itu. Jadi maksudnya nggak mesti ya. Benar-benar. Ya, yang gue bilang nggak mesti tuh yang Nggak selalu begitu gitu ya. Nggak selalu begitu. Nggak bisa bilang personality. Kan memang ada tuh penelitiannya. Katanya personality A akan lebih rentan, lebih mudah terkena stres. Ya tergantung dia hidupnya kayak apa. Tergantung lingkungannya gimana. Tergantung dia mengatasi stresnya itu sendiri dengan cara yang seperti apa gitu loh. Jadi balik lagi ke kitanya. Jadi balik lagi tuh ke ketahanan mental gitu atau gimana sih maksudnya? Tergantung pada apa? Pada orang-orangnya, pada nggak mesti ketahanan ya. Kadang-kadang kalau kita ngelihat orang, dia ini pasti tahan banget nih, dia pasti nggak bakal stres, ya kagak juga. Atau kayak gue, lu mah enak psikolog, lu tahu caranya mengatasi stres. Ya kali, gue juga bisa. Maksudnya, gue juga pernah nggak bisa tidur sampai berapa hari sampai gue harus memikirkan caranya gimana supaya gue bisa tidur. Psikolog juga manusia gitu ya kan? Ya, sama kayak dokter kan, lu emang nggak bisa sakit. Gue paling sebel banget tuh kalau orang bilang, kok dokter bisa sakit? Ya Allah, pertanyaan. Kali. Ya kali gitu. dokter manusia. Ya gitu lah intinya. Tapi gue kali ini ya gue ada satu hal nih ya yang gue nggak tahu nih, mungkin ini bisa jadi tips bersama juga, bukan tips sih, maksudnya gue nggak tahu lah. Gue jujurnya dari sejak bulan Agustus gue awal-awal tuh nggak stres gue. Itu tadi mungkin karena gue introvert di bulan-bulan awal tuh gue menikmati banget tuh. Aduh, gue tuh menikmati banget loh ketemu orang nggak perlu salaman, nggak perlu pelokan, nggak perlu cupika-cupiki gitu. Gue awalnya tuh karena gue nggak terlalu fisikal, nggak terlalu apa gitu ya. Terus di rumah nggak ngapa-ngapain. Cuman udah mulai bulan Agustus gue mulai edan sih.
mulai gila, tapi lebih ke karena gue tuh memang suka sekali traveling kan. Gue itu ngebayangin hari besok tuh sekarang jujurnya agak suram sih. Maksudnya gini, gue nggak tahu kapan gue bisa dengan mudahnya cari ke Traveloka atau kayak gue nggak boleh nyebut merek kemanapun yang cari tiket pesawat pergi gitu. Sekarang yang ada gue nyariin negara mana yang gak usah karantin ya. Jadi gue bisa pergi gitu kan. Tapi situasi ini membuat gue nggak tahu gue bisa bilang stres apa enggak sih. Nggak sampai stres mungkin, cuman uneasy ya. Maksudnya kayak nggak terima gitu loh. Kayak nggak terima. Tapi kalau itu terus lu pikirin, jangan-jangan lu bisa jadi stres, Le. Iya nggak sih? Psikolog, gue ngarang. Ya, bisa jadi. Kalau terlalu dipikirin terus. Karena kan itu hal-hal yang kita sukai ya, hal-hal yang kita senang ya. Semua yang kita suka, semua yang kita senang tuh ditarik secara tiba-tiba, secara mendadak. Lagi makan, kita lapar, lagi makan enak-enak. Abis itu makanannya diambil. Wah, bisa gue gigit orang. Nah, gitu loh. Anjing gue. Iya gitu loh. Apa nggak bawaannya mau senggol bacok lagi kayak gitu? Gitu aja yang paling gampang. Yang paling gampang tuh analoginya gitu. Laper, pengen makan, terus dapat makanan yang kita suka, lagi seru-seru makan setengah nih, tinggal masih setengah. Tahu-tahu orang main ambil aja tuh makanan. Wah. Atau tahu-tahu jatuh. Iya, atau jatuh. Kebalik, nggak bisa dimakan lagi. Kak, jadi kalau misalnya tadi gue udah aware ya, oh ya udah nih gue kalau ada indikasi gini gitu kan, nih gue nih menjurus nih ke mental illness gitu kan. Mental illness tuh sebenarnya ada berapa sih, maksudnya selain stres gitu ya, maksudnya depresi ya, atau apa gitu, maksudnya ada tingkatannya tuh apa sih gitu loh, yang maksudnya memang kudu aware dari awal kalau ini bakal gitu, cuman maksudnya tingkatannya tuh kayak apa sih, terus ada tanda-tandanya lebih lagi nggak sih, misalnya kalau depresi itu tanda-tandanya apa gitu. Gimana? Ini urusan depresi, urusan stres itu kan term ya, orang menemukan term itu karena orang cari tahu, lalu melabelkan itu pada dirinya. Ya, jadi gue mau menghindari yang kayak gitu. Ya, jadi gue nggak akan kasih term atau tingkatan atau apa. Gue hanya mau ajak, pokoknya kalau rutinitas baik atau ada rutinitas yang baik yang seharusnya kita lakukan seperti biasa, tidur tenang, bisa makan dengan baik, itu terganggu. Nah itu tanda-tandanya untuk kita segera aware. Nggak mesti langsung ke psikolog atau ke psikiater, nggak. Tapi carilah temen yang lu percaya untuk ngobrol. Itu ya. Jadi justru hindari dulu statement atau judgement yang ada judulnya. Stres kah, depresi kah, atau karena itu yang sering terjadi. Bahkan mental illness gitu ya, kita bilang itu pun sebenarnya nggak, jangan juga kali ya. Jangan buru-buru ke situ, gitu. Karena kan stres itu wajar. Bahkan stres itu sendiri kita butuh kan. Ada 2 jenis stres nih kalau ngomongin stres. Ada eustress, ada distress. Kalau mau ulangan, mau tes, kita perlu stres supaya kita terpicu untuk belajar. Gitu. Jadi sebetulnya it's okay untuk punya stres dalam level tertentu gitu. Tapi kalau stresnya yang sudah berlebihan sehingga mengganggu keseharian kita, distress itu namanya ya, itu yang segera cari pertolongan. Itu yang mesti kita waspadai. Ya at least kali itu cari teman ngobrol itu dulu kali ya, benar juga ya. Maksudnya kadang-kadang kan kadang-kadang kita gitu kan, apalagi cewek nih kan, cewek itu kan memang lebih banyak ngomong ya, lebih banyak keluar walaupun se-introvertnya gitu kan. Jadi kalau misalnya begitu kita disuruh di rumah terus gitu kan, kita nggak ada teman yang buat diomongin ya. Di rumah cuma ada suami aja diomel-omelin kan gitu. Kita perlu cerita kan ya. Suami lu yang stres. Jadi lu lomba-lombaan stresnya sama suami lu. Iya. Guanya rilis, dianya stres. Gantian. Makanya mungkin itu perlunya ngobrol ya kalau buat kita ya. Karena pada dasarnya manusia kan butuh connectedness. Apa connectedness tuh? Keterhubungan. Nah, keterhubungan. Connecting people. Iya. Jualan mulu lu. Iya, gua udah nggak ada dia. Untung udah nggak ada. Tapi dia berharap supaya podcast kita bisa di-endorse. Tapi yang sama yang udah nggak ada di sini, nggak guna banget sih.
Ya. Tapi ya itulah, gue rasa sih kalau soal mental illness ya, ini kan sekarang jadi nge-booming gara-gara akhir-akhir ini doang sebetulnya kan. Gue setuju sih sama jangan ngasih label sih sama Ika sih. Gitu. Iya benar. Apa tuh orang banyak yang bilang lah, gue kalau lihat di IG gitu kan, wah ini adalah apa ombak berikutnya adalah ombak mental illness gitu kan jadi bacanya jadi gimana ya, wah jadi apakah gue termasuk salah satunya gitu kan? Jadi horor. Malah tambah stres ya kayak. Ya apalagi anak-anak remaja ya yang punya rasa ingin tahu tinggi gitu. Mereka tanya, dibilang normal nggak apa-apa, mereka nggak puas. Oke. Terus apa dong? Apa yang terjadi Kenapa gue begini gitu? Kenapa gue begini gitu? Dia minta judul, minta dikasih judul. Kalau nggak dapet judul nggak puas. Lucu ya. Tapi itu mungkin ya karena mereka mau berangkat dari sesuatu untuk sesuatu yang gak jelas tadi gitu loh. Iya kan? Sebenarnya kan itu balik kepada karakter manusia yang pengen kepastian gitu. Maksudnya benar, ini kenapa gitu. Di tengah sesuatu yang gak pasti ini. Nah justru di masa-masa yang gak pasti gini kan kita punya iman kan. Kita punya Tuhan Yesus kan. Ya. Gitu. Justru di masa-masa sekarang nih kita gak bisa bergantung sama apa-apa. Gak bisa lihat apa-apa, virusnya gak kelihatan. Mau keluar takut, mau di dalam rumah pusing, ya udah. Gitu. Ya, kalau gue sudah mendapatkan sih jawaban dari yang gue resahkan. Jadi maksudnya selain kita mesti aware gitu kan, kita tuh mesti mungkin embrace kali ya kita punya keadaan gitu kan. Maksudnya oh ya udah gitu. Terus kita mesti cari teman buat ngobrol yang benar gitu kan. Nah maksudnya kalau misalnya itu kan kalau gue ke diri gue sendiri. Kalau gue ngelihat temen gue gitu kan, selain gue menjadi teman dia yang benar ya, menampung curhatan dia, keadaan dia itu atau apa, apalagi sih yang mesti gue lakukan Kak? Kirimin makanan Nanas. Nah, ya. Betul. Ya selain dengerin, mungkin gini loh, keterhubungan itu bukan hanya keterhubungan sama orang ya. Kita butuh orang lain untuk ngasih ide-ide baru gitu. Keterhubungan dengan alam penting. Keterhubungan dengan hal-hal baru, ide-ide baru gitu. Ketika lagi buntu, lagi banyak pikiran kan kita nggak bisa mikir mau ini, mau itu. Nah, temen itu kan fungsinya, kenapa lu nggak gini? Coba deh ini. Gue kemarin baru abis ini loh. Ini lucu juga loh. Lu pernah nggak lihat ini? Gue lagi baca ini nih. Gue nonton film ini nih. Kayaknya lu bisa deh coba. Seru juga tuh film gitu. Ya ngobrol sih, pada akhirnya ngobrol, sharing, kasih tahu gue lagi ini, gue lagi itu. Siapa tahu dia terinspirasi. Tapi ya Kak ya, kalau gue pernah mengalami itu ya, kalau misalnya lagi stres atau lagi ya gue nggak tahu mungkin lagi apa gitu ya, gue tuh cenderung menutup diri gitu. Maksudnya udahlah, gue malas ngapa-ngapain, even lihat WA aja males gitu kan, connecting ke people tuh males banget gitu loh. Ke orang lain tuh males banget, gue males kalau ditanya mager. Iya, terus kalau ditanya sama orang, gimana lu gitu kan, gue jawab aja baik-baik aja. Males gue cerita-cerita sama orang gitu kalau apa gitu. Nah gitu tuh. Lebih emosi nggak Mas? Iya emosi pastilah. Malah marah aja juga, marah-marah sebenarnya suka males sih. Cuma lu kan ada tuh ya orang yang diem aja mau ditanya apa, nggak apa-apa gitu-gitu kan. Maksudnya pernah mengalami kayak gitu tuh, males banget. Pokoknya bener-bener males deh, nggak mau ngapa-ngapain gitu loh. Makanya nggak usah ditanya, lu aja yang cerita. Males gitu. Justru. Iya maksudnya waktu itu lu gimana? Anas jalan keluarnya Nas. Maksudnya lu akhirnya kok lu bisa keluar dari situasi itu? Gue nyadar, maksudnya gue nyadar wah gue nggak bener nih. Nah waktu itu juga gue pernah ngomong sama Ika, Kak kayaknya gue kagak bener nih Kak, gue bilang gitu kan, kayak gini gue gimana ya, kenapa ya? Gue maksudnya ya memang nggak sampai mau mengakhiri hidup, nggak sampai bunuh diri atau apa, cuma maksudnya bener-bener kayak nggak punya harapan gitu ya, nggak punya harapan hidup gitu. Males juga ditanya sama orang apa gimana, oke nggak kenapa-napa gitu aja sih. Gue juga nggak tahu, mungkin gue rasa gue bisa bangkit lagi, gue nggak tahu kenapa gitu ya, tapi gue yakin lah, maksudnya mungkin karena doa orang-orang juga gitu kan, mungkin karena doa teman-teman juga gitu, mungkin karena Tuhan sayang sama gue juga gitu ya, akhirnya bisa aja gue melewati itu gitu loh. Dan gue sih maksudnya berharap
gue nggak bilang gue nggak akan melalui itu lagi gitu ya, maksudnya cuma itu akan gue ingat selalu sih, maksudnya ya kita bisa mengalami itu gitu kan, dan ya pertolongan Tuhan juga gitu kalau kita bisa keluar dari situ gitu loh. Jadi dengan kata lain, orang-orang bahkan pastor pun bisa kena mental health. Tadi kalau misalnya mau ngomong, gue pakai kata mental health supaya lebih jelas aja ya maksudnya ya arahnya kemana gitu ya. Jadi bukan maksudnya kan orang-orang suka bilang, oh karena udah deket sama Tuhan nggak bakal sakit, nggak bakal sama gitu kayak dokter nggak bakal sakit, kayak orang-orang yang ini banget tuh nggak bakal yang deket banget sama Tuhan nggak bakal kena yang kayak gitu. Berarti ya nggak gitu juga kan, maksudnya kita semua manusia yang sama yang berproses juga. Ya tapi justru jadi tempat di mana Tuhan menunjukkan pertolongannya gitu kan dari ceritanya Anas gitu. Ya, puji Tuhan. Anas berapa lama Anas berarti dari lu aware bahwa lu berasa lu stres gitu sampai akhirnya lu overcome itu? Gak tahu ya, sebulan 2 bulan kali ya. Yang pasti sih maksudnya yang pasti sih gue mesti kayak waktu di saat gue males dan waktu itu gue punya tenaga dikit tuh gue memaksakan gitu loh, ngerti nggak? Misalnya males ada gitu kan, tapi itu gue memaksakan gitu. Gue tahu maksudnya gue aware, wah ini kalau gue kayak begini terus nanti gue malah tambah males tambah apa, ya udah nih mumpung gue lagi punya kesadaran sedikit, bolehlah ya gue melakukan sesuatu apa gitu loh, misalnya ya udahlah mumpung gua lagi nyadar nih, lagi sadar nggak buruk banget gitu kan, ya udah gue coba deh doa rosario misalnya gitu kan. Nah itu tuh pertahan lahan kayak gue manjat ke tangga gitu loh, dari jatuh di bawah gue manjat satu tangga lama-lama gue nyampe ke atas gitu sih kayaknya ya. Waktu punya tenaga gue manjat sedikit, gitu sih. Nah, berarti sekarang PR-nya adalah ngumpulin tenaganya ya kan. Kita perlu tahu dan perlu punya sumber-sumber yang ya itu untuk ngumpulin tenaga itu, recharge ya intinya ya. Itu yang tadi lu bilang lewat hobi gitu-gitu ya Kak? Bisa lewat hobi ya, terhubung dengan orang lain, terhubung dengan alam, dengan sekeliling kita. Yang terpenting adalah kita perlu punya alasan untuk pagi bangun tuh mau ngapain. Kadang-kadang alasan itu juga bisa menghilang begitu aja sih. Tapi maksudnya ya udah oke lah, kasih waktu buat diri lo sendiri dan mengetahui bahwa ini dialami semua orang tuh itu melegakan banget. Gue juga ngalamin loh, lo juga ngalamin loh, semua orang bisa mengalami loh. Kita berada dalam situasi yang sama loh. Itu sangat-sangat melegakan sih. Ya betul ya. Iya, yang penting memang aware ya, kayak Ika bilang yang penting aware. Tadi kan kayak Anas juga kan sampai satu titik dia ngerasa gitu, aduh nih gue nggak bener nih gue begini nih gitu, karena dia udah merasakan juga kan perubahan gitu, dan dia sebenarnya nggak nyaman juga dengan keadaan yang dia nggak mau terhubung sama orang gitu. Secara Anas kan orangnya supel banget ya, kemana-mana ketemu orang, tiba-tiba dia nggak mau ketemu orang itu, ya untungnya dia bisa menyadari ya, sehingga dia bisa mencari pertolongannya dalam arti ya itu ngobrol sama Ika ya kan, ngobrol sama temen gitu kali ya. Gue sih merasa beruntung sih, maksudnya gue juga punya lingkungan teman-teman cewek terutama ya ini kita ngobrol berlima gitu kan, teman-teman cewek yang bisa ngobrol dengan frekuensi yang waras gitu. Maksudnya kan ada kan orang-orang tertentu yang diajak ngobrol, bukannya malah lu ngobrol tadinya mau cerita apa lu bukannya kelar berasa mendingan malah jadi tambah tambah stres, tambah bingung gitu kan. Jadi sih gue mau menghimbau sih kita semua sih, bukan cuma orang lain tapi kita semua buat jadi temen yang kayak gitu. Kayak yang pertama maksudnya, bukan yang kedua, maksudnya yang temen yang tahu tarik ulur dan saling ngebawa sesuatu yang baik gitu, supaya kita juga saling menolong gitu. Soalnya kalau enggak ini masih belum jelas begini, nggak tahu sampai kapan, repot lah hidup kita kalau nggak saling mendukung. Ya, mesti bareng-bareng. Temen yang tahu tarik ulur itu penting. Karena kadang-kadang temen ada yang ngulur, terus ada yang narik mulu, kan bikin bete ya. Narik mulu. Iya. Jadi kemampuan kita untuk
narik ulur dalam pertemanan itu emang penting sih untuk bisa akhirnya masuk gitu bersama teman kita. Tapi gue rasa kalau udah BFF atau emang udah kenal baik sih cukup tahu tarik ulurnya lah ya. Lu nggak usah ngomong aja, gue udah tahu ya. Iya. Gue udah lihat nih naga-naganya dari muka lu gitu kan. Muka lu udah jelek tuh kayaknya tuh. Nggak usah ngomong lo gitu. Kalau gue sih udah terserah lu lah, dia tinggal ngomong. ya sih itu harus saling membantu lah kita untuk itu. Iya, sekalian berarti ya, gua mau tarik kesimpulan dari obrolan kita malam-malam ini nih, sore-sore ini. Kalau memang ya, pokoknya stres itu it's okay not to be okay itu benar gitu kan, nggak apa-apa gitu loh. Semua orang, bukan lu sendirian doang yang ngalamin, banyak orang yang ngalamin. Ya, lu cuma butuh awareness doang. Oh ya udah, gue seperti ini, gue lagi mengalami seperti ini. Ya udah gitu kan. Terus lu cari temen yang bener, cari komunitas yang bener, yang bisa mendukung keadaan lu gitu kan. Jangan makin menenggelamkan lu lagi gitu kan. Terus gitu, apalagi tuh tadi? Apa? Gue sih dari tadi gue pokoknya cuma dua. Gue cuma itu dua yang gue inget paling benar. Terus jangan melabel, jangan sosokan gara-gara banyak informasi, kita gampang banget dapat informasi, terus lu bisa labeling diri lu atau bahkan diri orang lain, gila lu orang sarap gitu, atau gila gue sarap gitu kan. Jadi jangan labeling keburu-buru karena kita tuh bukan yang ahlinya, kita not even psikolog gitu kan. Jadi jangan labeling, even Ika aja psikolog dia nggak mau labeling keadaan gue dulu tadi tuh gitu, waktu gue tanya dia nggak mau gitu kan. Apalagi kita orang awam yang nggak tahu ilmunya gitu kan. Jadi tuh jangan labeling gitu loh, jangan keburu-buru labeling lu tuh begini dengan indikasi yang lu baca di Google. Terus apa lagi Kak? Ya, dan jangan membandingkan diri kita sama orang lain ya. Jangan pakai standar kita untuk orang lain dan jangan pakai standar orang lain buat kita gitu. Jadi di masa-masa seperti ini banyak temen gue yang akhirnya dia unfollow di Instagramnya dia. Ada banyak yang dia unfollow akhirnya karena dia merasa ini membawa pengaruh yang gak oke nih buat gue gitu loh. Bahkan anak remaja sekalipun udah bisa sampai pada kesadaran itu. Kenapa ya gue jadi membandingkan diri gue dengan orang lain, dengan sosial media yang gue lihat. Padahal gue tahu nih sosial media hanya menampilkan yang baik-baiknya aja gitu. Tapi itu secara otomatis sebagai manusia itu kita ya melakukan itu gitu. Dengan kata lain, it's okay to unfollow gitu kan. Yes. It's okay. Ya, betul. Unfollow toxic person. Jangan baper. Iya. Sip. Ika, thank you banget ya udah hadir di sini. Nanti kapan-kapan kalau ada yang sarap kita undang lagi. Kan gue yang sarap. Aduh. Jangan dong, masih dapat enaknya doang gue ya. Iya, nanti kita undang lagi Kak kalau tentang tanaman ya Kak. Tentang apa gitu kan. Iya gitu, yang enak-enak gitu loh. Terus yang masak lo masih enggak Ika? Masak-masak masih enggak Ika? Masak-masak suka ngasih resep gitu dulu. Oh iya, lagi sekarang terbagi sama tanaman. Oke. Ya bisa ditiru juga nih buat sekawat yang lain ya. Iya, hobinya kan bisa mengalihkan. Terus pokoknya dari perbincangan kita ini, kita tuh cuma pengen ngajak teman-teman sekalian yang dengerin podcast kita, mau ajak sekawati sekalian, buat apa? 1, 2, 3. Wake up princess. Ya cuma buat ngingetin kalian semua, kalau misalnya kita tuh hadir, podcast kita hadir untuk menjadi teman juga buat kalian semua. Jangan lupa follow Instagram kita sepatukaca.talks. Kalian boleh DM, kalian boleh ngobrol juga sama kita, boleh tanya macam-macam, boleh kasih ide kita mau ngobrolin apa yang asik, dan boleh kasih usulan juga, boleh dong undang si ini dong tuh ngobrol kayaknya enak. Nah itu juga boleh gitu ya. Jadi follow terus IG kita dan terus dengerin podcast kita setiap minggunya. Sampai jumpa semuanya. See you minggu depan. Stay safe ya. Thank you ya. Semua. Thank you. Terima kasih. Bye. Bye.
Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikast kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikast yang lain.